Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh senantiasa saya bersukacita saat kita bisa bertemu kembali untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang membuat hidup ini terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Damai di Tengah Badai. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang mengucap syukur dan dengan penuh pujian. Ya Tuhan, sumber damai sejahtera, kami mengakui bahwa dunia ini seringkali terasa kacau dan penuh dengan ketidakpastian. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah benteng perlindungan kami yang kokoh. Bantulah kami untuk tidak larut dalam kekhawatiran dan kecemasan. Ajari kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Biarlah kami selalu mengingat janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hiruk pikuk kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai badai kehidupan yang dapat menggoncangkan jiwa kita. Ketidakpastian, kegelisahan, dan kekhawatiran seakan-akan menjadi teman setia pada banyak orang yang hidup di dunia zaman sekarang ini. Di tengah arus kehidupan yang deras, kita merindukan sebuah oasis ketenangan, sebuah tempat di mana jiwa dapat bernafas lega. Renungan kita pada hari ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan untuk menemukan damai di tengah badai. Kita akan lebih menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana mungkin kita dapat meraih ketentraman jiwa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati, yang mampu menenangkan hati yang gelisah dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, ayat ini menjadi janji yang luar biasa dari Yesus di tengah-tengah penderitaan yang mungkin kita alami sebagai pengikutnya. Kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yesus menawarkan damai yang melampaui pengertian manusia, sebuah kedamaian yang berasal dari hubungan kita yang terjalin dekat dengan Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian ini, manusia terus-menerus mencari akan kedamaian. Namun seringkali yang disebut kedamaian yang kita cari bersifat sementara dan tidak mampu memuaskan dahaga hati kita yang terdalam ini. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai sejati yang melampaui segala pengertian manusia. Damai ini bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah keadaan hati yang tenang dan yang tentram. Bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun, kita percaya penyertaan Tuhan
itulah yang membuat kita tetap merasa damai. Yang kedua, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan luput dari penderitaan atau kesulitan. Ayat ini mengajak kita untuk memiliki akan pandangan yang realistis tentang kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang Kristen. Seringkali kita memiliki gambaran bahwa menjadi pengikut Kristus berarti hidup tanpa masalah atau hidup tanpa kesulitan. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa penderitaan dan kesulitan adalah bagian perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti emas yang dimurnikan melalui api, penderitaan kehidupan ini dapat menguatkan iman kita dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Melalui penderitaan, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia yang seringkali tidak berdaya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita memiliki suatu kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Yang ketiga, tetapi kuatkanlah hatimu. Meskipun menghadapi banyak tantangan, kita diajak untuk tetap teguh dan tidak menyerah. Kita semua pernah merasakan yang namanya badai kehidupan yang menghempas, yang mengombang-ambingkan kita kian kemari. Banyak tantangan, banyak cobaan, dan kesulitan yang seakan-akan tidak pernah habis-habis menghampiri hidup kita ini. Dalam situasi yang seperti inilah, iman kita seringkali diuji. Apakah kita akan tetap berdiri teguh dalam kebenaran atau malah goyah dan menyerah mengikuti arus dunia ini? Bayangkan diri kita seperti pohon yang kokoh. Akarnya tertanam kuat di dalam tanah. Tanah ini berbicara tentang iman kita. Batangnya tegak berdiri dengan kokoh. Batang berbicara tentang kepercayaan kita. Dan daun-daunnya hijau tumbuh dengan lebat. Daun sebagai gambaran ucapan syukur kita. Meskipun angin kencang datang menerpa dengan hebatnya, pohon itu tetap berdiri dengan teguh. Begitu pula dengan kita. Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi segala badai kehidupan yang dahsyat. Saudaraku, hidup ini penuh dengan pasang surut, namun sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang pasti di dalam Tuhan. Dengan berpegang teguh pada janji-janji Allah dan kekuatan Roh Kudus, kita dapat melewati segala tantangan. Ingatlah saudaraku, kita tidak berjalan sendirian. Allah selalu beserta dengan kita. Yang keempat, aku telah mengalahkan dunia. Frasa ini adalah inti dari pesan Yesus. Ia telah menang atas dosa, atas kematian, dan kuasa kegelapan. Kemenangan Yesus juga menjadi kemenangan kita. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan inti dari iman kita. Di balik peristiwa dramatis ini tersimpan sebuah kebenaran yang agung. Yesus telah menang atas dosa, Yesus telah menang atas kematian, dan Yesus telah menang atas kuasa kegelapan. Kemenangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bersama Tuhan, maka selalu ada damai di tengah badai. Hidup sebagai orang percaya tidak selalu mulus. Kita akan menghadapi berbagai macam persoalan, mulai dari masalah pribadi hingga tantangan dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam masyarakat, bahkan dalam pelayanan kita. Namun Yesus berjanji akan memberikan damai yang melampaui segala pemahaman manusia. Damai ini bukan soal ketenangan pikiran, melainkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa Allah ada di pihak kita, apapun situasinya kita. Bersama Tuhan, kita akan memperoleh suatu kekuatan dalam menghadapi persoalan penderitaan beratnya kehidupan ini. Anggaplah penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah tidak bersama kita, melainkan seringkali menjadi sarana untuk menguji iman kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Yesus sendiri mengalami banyak penderitaan yang mendalam, namun ia tetap setia kepada Bapa. Gunakan imanmu, gunakan akal budimu, dan kuatkanlah hatimu. Ketika menghadapi kesulitan, sangatlah mudah untuk kita menjadi merasa lemah dan akhirnya kita merasa putus asa. Namun firman Tuhan dalam renungan ini mengajak kita untuk terus menguatkan hati. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Roh Kudus tinggal di dalam kita, memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk kita dapat mengatasi setiap problem kehidupan. Bersama Tuhan, kita pasti akan menang menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup. Kemenangan Yesus di atas dunia adalah jaminan bagi kita sebagai pengikutnya. Meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan dan banyak penderitaan, kita dapat hidup dengan penuh keyakinan. Karena kita memiliki seorang juru selamat yang telah menaklukkan segala kuasa kegelapan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam situasi sulit apa Anda pernah merasakan damai sejahtera yang dijanjikan Yesus? Bagaimana Anda dapat menguatkan hati saudara-saudara seiman yang sedang mengalami penderitaan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk lebih mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam hidup Anda sehari-hari? Marilah kita mengingat akan kasih dan kuasa Allah yang melampaui segala sesuatu. Dengan berpegang pada janji-janji Tuhan, kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai dan keyakinan, bahkan di tengah badai kehidupan yang membuat kita menjadi seolah-olah terombang-ambing. Tetapi bersama Tuhan, kita tetap dimampukan untuk berdiri dengan kokoh. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik dan penuh kasih sayang. Dalam dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian ini, kami merasakan badai kehidupan menerpa kami dari segala penjuru. Ketakutan, kecemasan, dan keraguan seringkali menguasai pikiran kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah benteng perlindungan kami. Engkau telah berjanji akan menyertai kami senantiasa, bahkan dalam badai yang paling dahsyat sekalipun. Kami rindu akan kedamaian-Mu yang melampaui segala akal, kedamaian yang hanya dapat Engkau berikan. Tuhan, kami mohon agar Engkau menenangkan hati kami yang gelisah. Bantulah kami untuk meletakkan segala beban dan kekhawatiran kami di kaki-Mu. Ingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada satupun masalah yang terlalu besar bagi-Mu.
semuanya dengan mudah Engkau akan selesaikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di tengah badai kehidupan, Engkau akan menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi kami. Jauhkan kami dari segala godaan iblis, dan lindungilah kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, ketika badai kehidupan menerpa, ingatlah bahwa Yesus selalu menyertai kita. Ia adalah tempat perteduhan yang aman di tengah badai. Dengan berpegang pada janji-Nya dan mencari wajah-Nya, kita akan menemukan ketenangan jiwa dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.